Udah. Ya, alhamdulillah. Hari auto kita sudah mulai dari malam. Hari ini ada kendala enggak? Sunah-sunahnya udah dikerjakan semua? Belum, Pak. Hah? Apa yang belum? Sholat. Ya, ya. Itu misalkan dikerjakan nanti bisa ya? Sholat apa? Habis maghrib, nanti. Habis maghrib. Terus? Pak Arif? Hah? Masih sadar? Yang apa yang belum? Yang pikirnya udah? Udah? Yang pikirnya ya? Belum, Pak. Yang hari ini. Nanti. Yang hari ini maksudnya yang mulai kemarin sampai tadi sore. Kan itu ada Ya Allah. satu Yang hari Jumat. Sudah semua. Pikirnya udah semua. Sudah Pak Arif? Sudah ya. Dan dilanjut nanti malam sholat-sholatnya dikerjakan bagaimana panduannya kan. Nah, saya ingin mengulang tetapi juga penegasan. Ya, jadi biar kita semakin apa itu syahadat menurut dengan apa itu syahadat? Sudahkah syahadat kita selama ini benar atau jangan-jangan baru di mulut doang? Apa itu syahadat? Mengakui Allah Tuhan kita. Mengakui Allah Tuhan kita. Apa? kalimat taubat. Taubat. Jadi kemarin Islamnya karena Islam warisan, jadi berat lah, belum tobat itu syahadatnya belum diterima. Syahadat adalah satu kalimat yang kalau kita maknai artinya adalah saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Pertanyaannya kemudian kapan kita bersaksi? Ya. Nah, ini kan kesaksian. Lalu kapan kita menyaksikan bahwa Allah itu memang Tuhan kita, Rasulullah itu sebagai Rasul kita, panutan kita. Menyaksikan itu secara bahasa kan berarti bertemu. Ya. Ada orang kecelakaan, kita di situ, berarti kita sebagai saksi mata, gitu. Nah, lalu di dalam kalimat syahadat adalah aku bersaksi. Lalu kapan kita bersaksi itu? Bro, kapan lagi? Ya. Masalah baca syahadat. Sewaktu baca syahadat, emang pas baca syahadat sampai ngerti Allah dan Rasulullah itu seperti apa? Bukan seperti. Oke. Ya. Jadi kesaksian ini kita lakukan yang pertama adalah ketika di alam ruh, di mana ketika orang tua kita, ibu kita mengandung di usia 120 hari dikatakan di Al-Quran, Allah akan meniupkan ruh ke dalam janin jasad kita ketika dikandung. Nah, sebelum ruh kita ditiupkan di dalam kandungan, kita memiliki satu komitmen, satu janji dengan Allah, ya, bahwa kita nanti ketika dilahirkan di dunia sanggup untuk menyembah kepada Allah dan lain sebagainya, taat dengan segala aturannya, menjauhi larangannya, kemudian ditetapkanlah umur kita seperti apa, hidup kita seperti apa, rezeki kita seperti apa. Nah, perjanjian itu dengan Allah kemudian kita genggam di dalam
genggaman tangan kita. Maka yang kemarin saya bilang, setiap bayi yang lahir dalam kondisi hidup, ya, tangannya selalu menggenggam. Tapi kalau bayi itu meninggal saat di alam kandungan, saat lahir tangannya mesti membuka, tidak lagi menggenggam. Apa yang kita genggam? Yang kita genggam adalah janji kita dengan Allah. Maka oleh Allah diberikan simbol. Di sini ada huruf 18, huruf Arab, di sini 81. Artinya 99. Yang kita genggam adalah asma Allah. Maka sebagai bentuk persaksian kita ketika kita sudah di dunia, sebagai bentuk kesaksian atas syahadat kita, ya, maka semestinya yang harus kita lakukan di sini adalah minimal kita hafal Asmaul Husna. Ya. Kenapa? Karena kita menggenggam namanya, 99 namanya Allah kita genggam. Nah, sudah hafal apa belum? Kalau sudah hafal, kemudian kita tahu tidak maknanya masing-masing. Karena sesungguhnya setiap masalah kita di dunia apapun itu, misalkan masalah rezeki, ya, dalam lafaz Ar-Razzaq, dalam lafaz Al-Ghani, dalam lafaz Al-Mughni, sudah begitu gamblang. Tidak hanya Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki, ya, tetapi makna tafsir daripada Ar-Razzaq itu sendiri begitu luas. Kalau profilnya Yuda dengan berharap kepada manusia, urusan rezeki ini kita masih berharap pada manusia enggak? Masih pakai dukun, gitu. Ya, masih pakai apalagi kemudian mengandalkan apa? Seakan-akan kalau kita tidak bekerja kepada Pak A, akhirnya ini kan repot, ya kan? Maka yang pertama harus dilakukan adalah hafalkan Asmaul Husna dulu. Nanti kita bahas satu-satu. Ada makna apa di balik Ar-Razzaq itu? Ada pesan apa yang sedang Allah sampaikan kepada kita? Kemudian kalau kita sudah memahami itu, maka kemudian kita akan menemukan bagaimana rezeki yang Allah hadirkan ke dalam diri kita, seperti halnya air hujan, seperti halnya banjir bandang. Tidak lagi cerit-cerit, apalagi harus ke dukun baru ini kan, ya. Tapi kita pahami dulu konsep di balik Ar-Razzaq, Al-Ghani, Al-Mughni seperti apa, di situ Allah pesankan apa, dan apa yang harus kita lakukan untuk menjemput rezeki itu. Itu yang harus dipahami. Yang kedua, ketika kita kembali ke atas, ya, ketika kesaksian kita di alam ruh ini kemudian hari ini kita dihadapkan di dunia. Pertanyaannya adalah, apakah perjanjian kita ketika di alam ruh ini kita bawa ke dunia? Saya sudah pernah sampaikan sebelumnya, semua perjanjian, semua kejadian yang ada di alam ruh terbawa ke dalam alam kandungan, kita bawa juga ke alam dunia, ya. Dan ini akan terjadi sebuah proses. Mulai dilupakan adalah sejak kita usia 5 hari. 5 hari. Makanya bayi yang lahir di dunia itu kalau belum 5 hari mau kita kudang, mau diapakan, ya enggak, kayak enggak ada respect, ya. Makanya kemudian ada kalau orang Jawa di usia bayi 5 hari itu ada brokoan atau sedekahan atau selamatan. Tujuannya apa sebenarnya, ya? Kita nggak akan bahas soal model selamatannya, tapi intinya bahwa ketika punya anak di usia 5 hari maka lakukan sedekah. Tujuannya adalah agar ingatan yang dibawa oleh sang anak di alam ruh ke bawah alam kandungan masuk dalam dunia ini tidak dilupakan, sehingga dia akan menjadi seorang hamba yang muttaqin, yang mukhlisin. Nah, kalau di usia 5 hari kemudian
orang tuanya tidak melakukan sedekah, tidak meminta kepada Allah dengan doa-doa yang baik, maka terlalu lama ingatan yang ke bawah ini pelan-pelan akan terlupakan, itu bangkitnya lagi terlalu lama. Nah, hari ini kita semuanya harus berpositif thinking bahwa ada yang kena masalah keluarga, ada yang masalah ekonomi, ada yang masalah karir, pangkat, hutang dan lain sebagainya. Itulah bentuk cintanya Allah dengan tujuan apa? Agar kita tahu, agar kita kembali mengingat apa yang menjadi kesaksian kita di alam kubur. Maka apapun bentuk takdir kita hari ini, ya, yang kehilangan istri apa pasangan hidupnya, ikhlaskan. Yang kehilangan harta, hutang numpuk, ikhlaskan. Apapun bentuknya, ikhlaskan itu semua. Karena itulah takdir terbaik Allah yang kemudian dengan semuanya akhirnya kita bisa diskusi di sini adalah ini bentuk cintanya Allah. Jadi masalah itu sama dengan cinta. Ya kan? Orang kalau cinta ada masalah kan dihadapin. Iya kan? Salah satu di dalam rumah tangga kan kalau lama nggak ada masalah kan juga cintanya lama-lama memudar. Tapi habis ada masalah itu akhirnya kan bermesra-mesraan lagi gitu kan. Maka ketika ada masalah, entah itu ujian, entah itu azab, entah itu tantangan, ya, anggaplah itu sebagai cinta, sebagai bentuk cintanya Allah kepada kita agar kita kembali kepada Allah. Agar kembalinya kepada Allah ini tuntas, maka yang pertama harus kita lakukan adalah kita mengingat dulu apa saja yang menjadi perjanjian kita dengan Allah di alam roh dulu. Artinya perjanjian ini kemudian dibawa ke alam dunia, dan hari ini seakan-akan kita lupa, padahal kita nggak lupa karena memori itu tersimpan di dalam black box kita. Maka kalau dalam bahasa Jawa ada pelajaran tentang sangkan paraning dumadi. Nah, itu kalau ditarik benang merahnya di Al-Quran Allah katakan Rasulullah pernah menyampaikan barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Allah. Artinya apa? Bahwa memori yang kita bawa ini, yang selama di usia 5 hari saat kita kecil ini masih kita bawa, dan hari ini tersimpan di black box itu bisa kita buka kembali. Memori itu bisa kita buka kembali, sehingga kita akan ingat segala bentuk perjanjian kita dengan Tuhan. Gitu. Nah, oke. Yang berikutnya, perjanjian dengan Tuhan tadi apa? Satu, tentang umur kita. Umur kita berarti di dalamnya adalah termasuk apa yang kita lakukan dengan takdir umur kita. Misalkan kita ditakdirkan usia kita 63 tahun atau 70 tahun, mungkin ada yang 50 tahun. Selama usia ini apa sih yang mau kita lakukan? Di dalam perjanjian itu sudah jelas. Ya. Yang kedua, jodoh. Jodoh ini tidak bisa kemudian dimaknai jodoh yang sejak awal sampai mati, nggak begitu. Misalkan sampean itu nikah baru beberapa tahun akhirnya pisah misalnya, ya jodohnya selama itu. Setelah itu Allah akan berikan jodoh lagi. Nah, saat Allah menentukan siapa jodoh kita, itu sudah ditentukan. Ya. Sama dengan Allah akan tentukan rezeki kita. Rezeki kita berarti di dalamnya termasuk profesi kita. Profesi itu termasuk produk. Makanya kalau kita perhatikan coba di sekitar kita, ya, ada orang yang misalkan jualan keripik singkong, sama kan? Sampai jualan keripik singkong, Mas Dikron, aku begitu. Cara kita bikin sama atau ambilnya di tempat yang sama, bukanya sama, cara jualnya sama, tapi rezekinya berbeda.
Kenapa? Salah satunya sebabnya adalah karena selain perisai rezeki yang menghalangi, salah satunya adalah dulu sudah ditentukan rezeki Mas Sugron itu seberapa gede dari apa sudah ditentukan. Ya. Makanya setiap diri kita harus menemukan nih sukses kita di bidang apa, jualan produk apa. Kalau itu belum, misalkan Mas Iskandar jualan keripik, ya tekuni ini sampai benar-benar mendapatkan kesuksesan itu, mendapatkan target. Misalkan targetmu sebulan punya penghasilan dari jualan keripik 10 juta. Kalau itu belum tercapai, ya selama ini laku, ya selama ini kok jual laku, tapi kenaikannya pelan. Misalkan hari ini terjual 5, besok jadi 7, lusa ya tambah lagi. Ini kalau ada kenaikan, maka sebelum target 10 juta itu tercapai, sampai jangan pindah ke lain tadi. Ditawari bisnis apapun lainnya, tinggalkan dulu. Enggak usah gampang kepingin, kagetan, bumunan, enggak usah. Istiqomah itu yang akan menghasilkan. Yang terjadi hari ini, salah satu penyebab kegagalan kita adalah karena kita gagal fokus. Saat ini mulai jualan, ini tiba-tiba ada orang nawari peluang lain, kita kepingin, gitu kan? Atau yang kedua, kemampuan kita produksi sehari baru 100. Ada orang yang kayak kejadian Mas Imam kan, tiba-tiba orang pesennya sejumlah 10.000 kemasan. Ini yang berbicara akhirnya nafsu kita, bukan nurani kita. Sehingga apa yang terjadi? Wong, kemampuanmu itu baru 100. Ya kalau ada pesanan 200 masih agak masuk akal lah. Tapi ini pesenannya 1.000. Terus mau ditanganin sendiri. Ya, yang terjadi apa? Berbeda lagi kalau misalkan, ini ada pesanan 1.000, mindsetnya diubah. Oke, aku sanggup. Tapi sebelum menyanggupi, cari partner lagi. Kira-kira siapa yang bisa nyuplai produk yang sama? Jangan karena kita ke bawah nafsu, wah nanti untungnya sekian. Akhirnya itu yang menyebabkan kegagalan. Sekali lagi karena kita gagal fokus. Ya, gagal fokus sehingga hidup kita dikendalikan oleh nafsu. Oke. Ya, kan itu dulu. Nah, yang kedua, teman-teman, makna dari syahadat sebagai kesaksian ini ada di dalam sholat kita. Ya. Kenapa saya bilang itu di dalam sholat kita? Pertama, bahwa sholat adalah sebagai bentuk kita menghamba kepada Allah. Sholat sebagai bentuk rasa syukur kita atas segala nikmat yang diberikan Allah. Sholat adalah sebagai bentuk rasa berpasrah diri kita. Kemudian juga sebagai bentuk pengharapan diri kita. Jadi sholat satu sebagai bentuk kita mengakui bahwa diri kita hamba. Yang kedua, bahwa itu sebagai jalan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Kemudian yang ketiga adalah sebagai bentuk pengharapan kita. Kenapa? Karena sujud adalah satu bentuk entitas terendah, di mana rendahnya sujud ini kan lebih rendah daripada orang yang meminta-minta. Ya, maka di situ menunjukkan bahwa kita itu layak ditolong. Kita itu layak ditolong karena diri kita lemah. Jadi satu sebagai bentuk penghambaan, bahwa kita itu hanya hambanya Allah. Yang kedua adalah sebagai bentuk syukur. Kemudian yang ketiga adalah sebagai bentuk kita yang lemah ini yang layak ditolong. Ya. Maka atas dasar tiga inilah yang membuktikan bahwa syahadat itu kita laksanakan. Kenapa? Sholat secara tidak langsung adalah sebagai jalan kita mengakui bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah, dan mengakui bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Mana buktinya? Buktinya satu, ketika kita sujud kita mengakui hamba.
dan kita yakin di dalam diri kita ada menyebut asmanya Allah, berarti kita mengakui kehambaan kita, mengakui Allah Tuhan kita. Dan sholat itu sendiri adalah perintah Allah yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka di situ kita mengakui Rasulullah. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya syahadat hanyalah jalan menjadi seorang muslim, bukan jalan menjadi orang yang mukmin, bukan jalan menjadi muttaqin, mukhlisin, muhsinin, bukan. Kalau non-muslim masuk Islam membaca syahadat, iya dia Islam, tapi belum mukmin. Kita dulu mungkin diantara kita ada yang baca syahadat, baca itu, tapi sholat masih sering bolong dan seterusnya. Islam kita iya, tapi kita belum mukmin, belum mukhlis, belum muhsin. Gitu. Artinya apa? Artinya apa? Kalau kita belum menjadi orang yang mukmin, ya, belum menjadi orang yang mukmin, berarti harapan kita menjadi satu kelompok yang disebut dengan aswaja ini masih omong kosong. Siapa kelompok aswaja? Ketika Rasulullah menyampaikan iftaraqatil yahudu ihda wa sab'ina firqatan, sesungguhnya umat Yahudi akan pecah jadi 71. Waftaraqatin nasara ihda wa sab'ina firqatan, Nasrani pecah menjadi 72. Kemudian waftaraqatil Islami asari itu wasadain firqatan, dan umat Islam pecah menjadi 73 golongan. Dalam ayat itu Rasulullah kemudian melanjutkan, dan ketahuilah para sahabatku, di antara 73 golongan itu yang selamat hanya satu. Sahabat tanya, siapa ya Rasul? Rasulullah menjawab, dialah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapakah yang Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah dia orang-orang yang menjalankan, yang mengikuti apa yang aku lakukan dan dilakukan oleh para sahabat. Artinya apapun yang Rasulullah katakan, yang Rasulullah lakukan, dan juga para sahabat-sahabat beliau, itulah bagian dari sunnah. Nah, jadi Islam menjadi 73 golongan. Kalau syahadat, ya, syahadat ini hanya jalan menuju Islam. Okay. Di dalam Islam ini pecah menjadi 73 golongan. Di antara 73 golongan ini harus berjuang menjadi satu golongan ini, satu golongan yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertanyaannya kemudian, kita ini bagian dari Islam yang mana dari 73 golongan ini? Apakah kita menjadi golongan-golongan yang lain ataukah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Itu yang harus dipertanyakan pada diri kita. Nah, golongan itu bukan organisasi, ya, bukan organisasi. Golongan yang dimaksud di sini adalah sekumpulan orang yang dia melaksanakan perintah-perintah Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah. Jadi ini bukan organisasi. Jangan kemudian pikiran kita picik bahwa yang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah organisasi tertentu, misalkan organisasi A. Kalau di Indonesia misalkan NU, Muhammadiyah, Salafi, Jihadi, Takfiri, LDII, apa lagi, HTI, Persis, dan seterusnya. Itu semua organisasi, bukan golongan dari sini. Nah, ada organisasi yang kemudian pahamnya Ahlus Sunnah kayak NU. NU pahamnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi apakah menjamin semua anggotanya NU Ahlus Sunnah? Belum tentu. Ya, karena nyatanya tidak semua anggota di dalamnya juga menjalankan sunnah secara totalitas. Lalu apakah kemudian organisasi yang lain yang pahamnya bukan Ahlus Sunnah, mereka tidak termasuk menjadi golongan Ahlus Sunnah? Belum tentu juga.
Nyatanya banyak kok ya anggota di berbagai ormas lain yang mereka menjalankan sunnahnya luar biasa. Artinya apa? Bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak bisa kita lihat hanya dari satu organisasi tertentu. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang per orang yang dia benar-benar menjalankan perintah Allah, ya, menjauhi larangannya, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Ya. Nah, orang-orang yang begini inilah yang nanti oleh Allah akan dikumpulkan menjadi satu kumpulan yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau mendapatkan titel Ahlus Sunnah wal Jamaah. Titel ini dari Allah, bukan dari manusia. Sedangkan kita, ya, kewajiban kita adalah hanya belajar. Yang dimaksud orang aswaja itu seperti apa? Maka kita belajar kaidahnya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Malik, ya. Kita belajar kaidah-kaidah itu agar kita menjadi satu kumpulan orang yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, maka dari itu jangan gampang-gampang kita mengatakan kelompok itu kafir, kelompok itu salah, kelompok itu bid'ah, itu radikal. Jangan sembarangan, Pak. Ya. Apalagi kalau belajar kita tentang kaidah-kaidah agama hukum yang diajarkan 4 mazhab tadi, Pak, masih kulitnya doang. Ya. Isinya aja belum, apalagi jantungnya, apalagi keseluruhan. Baru di antara karyanya saja mungkin kita baru mengenal 1-2 kitabnya, itu pun baru mengenal namanya, isinya belum kita pelajari. Tapi kita menjadi panitia hari kiamat yang ruwet ini, ya. Nah, kenapa tadi saya bilang bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dibuktikan juga dalam sholat, ya. Jadi sholat sebagai bentuk manifestasi dari pengakuan syahadat kita, maka di sholat ini disebutkan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Disebutkannya di mana? Di dalam at-tahiyat. Ya. Ketika Rasulullah mengatakan ibadillahis sholihin. Ibadillahis sholihin itu ya satu kelompok yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka lihat teksnya di dalam at-tahiyat itu, dan yang belum paham artinya dipahami betul, karena salah satu bentuk kita bisa menikmati kelezatan sholat itu ketika minimal kita tahu artinya bacaannya Fatihah, duduk di antara 2 sujud, kemudian bacaan saat sujud dan at-tahiyat. Ya. At-tahiyat itu di situ mengandung sebuah makna yang begitu luar biasa, karena itu adalah obrolan atau percakapan antara Rasulullah dengan Allah. Ya, masih sadar ketika Isra Mi'raj dulu sehari itu melaksanakan sholat sampai 50 waktu, kemudian menjadi 17 rakaat dengan 5 waktu itu, ya. Dulu 50 rakaat atau 70 rakaat itu, kemudian menjadi 17 rakaat itu. Nah, 5 waktu itu terjadi saat diskon itu diberikan saat Isra Mi'raj. Nah, ketika Rasulullah bertemu dengan Allah, salamnya Rasulullah adalah at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul. Itu salamnya Rasulullah kepada Allah. Allah jawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kata Allah, aku berikan, ya, keselamatanku untukmu wahai nabiku dan seluruh keluarga. Rasulullah nggak puas dengan ini. Jadi kalau sebelum meninggal Rasulullah menyebut ummati sampai 3 kali. Ketika di puncak kenikmatan hidupnya beliau bertemu dengan zatnya Allah, ya, apa yang didoakan di situ? Assalamu alayka wa ala ibadillah sholihin. Dan aku sampaikan, ya Allah, salamnya seluruh hamba-hamba yang ibadillah sholihin, hamba-hamba yang soleh.
Nah, siapa hamba soleh? Hamba soleh itu ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka perjuangan kita ya, yang pertama adalah bagaimana kita membenari Islam kita, membenahi keislaman kita. Kalau sudah membenahi keislaman kita, kita mempelajari menjadi satu golongan yang aswaja ini kan, ya kan? Kalau kita sudah menjadi aswaja, jadi aswaja yang benar sehingga kita menjadi apa? Hamba-hamba yang soleh yang disebutkan Rasulullah di dalam di dalam perjumpaannya dengan Allah, ibadillahi gitu ya. Maka Riyadhah 41 hari yang kita lakukan itu adalah bagian daripada sebuah ikhtiar kita untuk menjadi hamba-hamba yang ibadillah sholihin. Makanya di situ kita ada qiyamul lail dengan segala sholat-sholat lainnya, kemudian ada qobliyah ba'diyah, kemudian kita melaksanakan puasa dan lain sebagainya kan, baca Quran dan lain sebagainya. Iya, karena ciri-cirinya orang yang Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti itu. Nah, kalau 41 hari ini sudah kita lakukan secara istiqomah, itu menjadi satu kebiasaan kita, maka selesai ini insya Allah itu akan menjadi jati diri kita, akan menjadi satu bentuk restorasi, revolusi, perubahan diri kita, bahwa itulah kita. Nanti akan ada satu perasaan ketika misalkan kita sholat kok enggak kita qobliyah ya, rasanya seperti ada sesuatu yang hilang. Senin, Kamis kita enggak puasa gitu, rasanya akan ada sesuatu yang terasa hilang. Jadi 41 hari ini menjadi bagian untuk kita belajar menjalankan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah agar kita mendapatkan predikat sebagai ibadillah sholihin, sehingga kita menjadi orang yang mukmin, yang mukhlis, yang muhsin. Itu yang kita lakukan. Ya, makanya kalau itu sudah terjadi, yang dikatakan Allah, jadikan sholat dan sabar sebagai penolong kan. Ya, sholat berarti ya rutinitas kita ya, sholat malam, qiyamul lail, sholat wajib dan lain sebagainya, zikir-zikir kita dan lain sebagainya. Itu yang akan membentuk pribadi kita. Maka kemudian inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Barang siapa yang mendirikan sholat, ya, dia akan dijauhkan dari perbuatan yang keji dan munkar. Karena tadi jangankan kemungkaran, kekejian, sekedar kita meninggalkan qobliyah itu aja akan ada perasaan yang tidak nyaman. Ya. Jadi maksimalkan Riyadhah ini dengan benar-benar totalitas, jangan ada satupun yang ditinggalkan. Ya, karena di sini tidak hanya kita berjuang untuk membenahi tauhid kita, spiritualitas kita, ibadah kita, tetapi dengan membiasakan itu adalah sebagai bentuk daripada pengakuan diri kita atas syahadat. Oke, yang ditanyain. Ya, monggo kalau ada yang ditanyain. Apa? Mas Yuda? Tadi apa? Apa bedanya syahadat dengan ijab qabul nikah? Benar ya? Iya. Iya, Pak. Apa bedanya syahadat dengan ijab qabul nikah? Itu. Ayo. Coba apa yang mau ditanya? Ayo, lanjutkan ya. Ada yang belum clear, ada yang belum paham. Yang kemarin kan datang terlambat. Ini beberapa sudah kita bahas tapi parsial. Satu kali. Ya.
sudah live-nya begitu dulu, kita diskusi sampai jam 10 ya. Nah, jangan lupa apa namanya? Like, Hah? like, subscribe, Like apa? subscribe. Like, share dan subscribe.